Fadel sendiri belum melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Kini, Nikita Mirzani telah membuat laporan baru terhadap pria berambut keriting yang berprofesi sebagai penari tersebut. Nikita bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid kembali melaporkan Fadel dan kuasa hukumnya Rasman Nasution ke Polda Metro Jaya Kamis 3 Oktober 2024. Keduanya dilaporkan dengan dugaan menyebarkan data pribadi LM yang statusnya masih di bawah umur. Sampai akhirnya ngelaporin kenapa ya? Ya karena memang ada kesalahan yang memang harusnya itu manusia nggak melakukan itu. Gitu. Oh, apa namanya, offside ya kalau dalam bola. Selamat sore kawan-kawanku seluruh Indonesia, kembali kita bertemu. Peristiwa yang telah terjadi pada kasus di mana kasus pengaborsian ataupun kasus pengukuran anak, di mana secara sah bahwa itu telah membunuh anak bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Hal ini maupun sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, tidak bisa terlepas dari jeratan hukum, terkecuali dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah diatur tentang cara pengaborsian yang secara legal. Hal ini yang telah terjadi fenomena ini dan telah viral di mana salah satu kasus yang katanya anaknya Nikita Mirzani dan juga pacarnya telah melakukan pengaborsian anak, telah melakukan pengukuran anak. Dalam kurung hal ini saya bisa katakan bahwa itu pembunuhan karena membunuh anak bayi yang ada dalam kandungan. Dan secara subjek hukum bahwa bayi itu sudah dilindungi hukum terhadap dirinya semenjak dia telah terbuat menjadi manusia dalam perut ibunya, meskipun itu belum lahir, dan itu sudah bisa menjadi subjek hukum pada awalnya karena itu telah dilindungi oleh hukum. Jeratan hukum bagi mereka yang telah melakukan perbuatan tersebut tidak bisa terlepas dari KUHP 3, kalau tidak salah itu 346, dan juga junto pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 348. Di situ telah diatur dengan ancaman pidana 4 tahun. Berarti hal ini tidak tertutup kemungkinan siapapun yang terlibat dalam pengaborsian ini, baik dokter ataupun pihak-pihak lain yang telah mengetahui ataupun tidak melakukan pencegahan, dapat dijerat pidana yang sama, walaupun itu sepengetahuan ataupun sepersetujuan ayah kandung dan ibu kandung, tetapi tidak dapat terlepas dari ancaman pidana 4 tahun penjara. Kawan-kawanku, anaknya Nikita Mirzani yang telah tersebar di media sosial, saya juga tidak bisa mengklaim ataupun saya tidak bisa berpendapat tentang bagaimana peristiwa telah terjadinya hal ini. Cuman dalam hal ini ketika secara hukum yang positif telah melanggar aturan sebuah norma hukum bahwa itu akan berlaku hukum positif bagi siapapun yang telah melanggar terhadap anaknya Nikita Mirzani. Apabila ini terbukti mengaborsi anaknya, bisa dapat dipidana, ancaman pidana bisa maksimal 6 tahun, di mana pada pasal 346 KUHP junto pasal 348 Undang-Undang Kesehatan itu sudah jelas 4 tahun, dan juga pada junto pasal kesehatan itu 4 tahun juga. Dan hal ini nanti tergantung bagaimana sebuah konstruksi hukum, sebuah jeratan hukum yang akan diputuskan oleh ataupun yang akan dituntut, yang akan ditetapkan oleh pihak kepolisian sebelum dituntut oleh jaksa. Maka hal ini dapat dipertimbangkan bagaimana seharusnya berlaku hukum yang adil. Teman-temanku, terhadap pacarnya, anaknya Nikita Mirzani yang katanya ikut terlibat, dan ini saya melihat bahwa adanya suatu unsur apabila ada suatu unsur memenuhi Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila anaknya Nikita Mirzani ini mungkin bisa di bawah umur, di bawah 18 tahun secara kita undang-undang acara pidana, umur itu cekap hukum adalah 21 tahun dan KUH Perdata 18 tahun, tapi dengan undang-undang perkawinan mengatakan itu cukup umur 17 tahun. Hal ini apabila dalam KUHP berarti tidak memenuhi 21 ataupun dalam perkawinan tidak memenuhi 17 tahun, maka bisa dapat dipidanakan pacarnya Nikita Mirzani. Namun berbagai hal yang dapat menjerat pacarnya, anaknya Nikita Mirzani ini
bisa saya tadi membahas bahwa ataupun bisa menjerat hukuman yang berlapis, bisa saja sampai 15 tahun, karena itu tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Aborsi Kesehatan pasal 348 junto pasal KUH 346, ancaman pidana 4 tahun, dan juga pada pasal Undang-Undang Kesehatan ancaman pidana 4 tahun junto pada Undang-Undang Perlindungan Anak pada yang terdapat pada pasal 72, 76 dan juga ada 45-nya, itu sudah berat banget hukumannya, ada ancaman yang 6 tahun, dan itu bisa maksimalnya ancamannya sampai 15 tahun kalau dapat diterapkan hukum yang sesungguhnya. Hal ini teman-teman ada juga suatu hal yang baru bagi kita, di mana bahwa ada informasi yang katanya ada perseteruan kembali, di mana Nikita Mirzani telah melaporkan Rasman Nasution terhadap sebuah pelanggaran Undang-Undang ITE yang menyebarkan data, katanya bahwa hal ini telah menentukan hukum di depannya, bahwa ada ancaman kepada Rasman nantinya apabila memenuhi unsur, bisa saja melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 ayat 2 junto pasal 45A dan pasal 45B. Itu tergantung nanti bagaimana yang akan dituntut oleh pihak kepolisian kepada mereka. Hal ini sebuah fenomena ataupun peristiwa perseteruan ini sangat sangat seru menurut saya, karena ini akan ada lawan yang sepadat, lawan yang seimbang, di mana sama-sama orang yang berargumen, sama-sama orang yang garang dalam media sosial. Kalau kita melihat Nikita Mirzani, bagaimana dia membuat suatu pernyataan-pernyataan di media sosial, baik hal ini yang membangun ataupun yang tidak membangun, seringkali juga Nikita Mirzani membuat suatu permasalahan bagi orang lain yang sering merendahkan derajat orang lain. Yang terakhir kemarin dia merendahkan derajatnya si Peggy pada saat prosesnya Peggy di pengadilan, pra-peradilan, dan juga setelah keluarnya Peggy di pra-peradilan, yang merendahkan harkatnya, martabat Peggy pada saat itu yang katanya. Dan terakhir kemarin juga si Rasman seperti itu, bagaimana dia mengatakan bahwa Peggy juga pada saat itu adalah merupakan DPO yang sesungguhnya, bagaimana si Rasman Nasution membela saat itu. Jadi saya merasa bahwa adanya lawan yang sepadat terhadap kedua orang ini. Jadi kita Indonesia nanti akan mengikuti alur bagaimana, apakah proses hukum ini ketika mereka ini telah bertentangan antara Bang Rasman dengan Nikita Mirzani, apakah hukum itu akan berlaku sesungguhnya? Ini nanti sebagai contoh bagi kita, ketika orang-orang yang kuat, ketika orang-orang kaya, ketika orang-orang yang ekonominya bagus telah melanggar hukum, telah melanggar sebuah aturan norma, apakah dapat dijerat hukuman yang sesungguhnya sesuai dengan hukum yang positif? Hal ini bagi kita masyarakat kecil, mungkin kita nggak mungkin kita sebagai masyarakat kecil bisa melakukan hal upaya hukum yang sepanjang itu ketika ini terjadi bagi pihak keluarga kita, bagi kita, kalau lawan kita itu lebih tinggi derajatnya daripada kita, misalkan harta kekayaan, harta ekonomi mungkin lebih besar daripada kita, melainkan yang terjadi saat ini adalah lawan yang sepadat antara Nikita dan juga Rasman. Ini merupakan sebuah fenomena bagi kita. Kontribusi hukumnya akan dapat pada kita di situ. Bagaimana upaya kepolisian mereka mendamaikan kepada kedua orang ini? Apakah itu bisa berlaku restorasi justice? Saya rasa tidak mungkin akan berlaku restorasi justice antara kedua mereka, karena sudah jelas pada pasal surat edaran Mahkamah Agung nomor, kalau tidak salah itu tahun 2018 dan tahun 2019, itu sudah jelas tentang restorasi justice itu dapat dilakukan ketika hanya ancaman di bawah 1 tahun. Tetapi kalau ancaman restorasi justice dengan pasal pelanggaran undang-undang ITE, apakah itu mungkin dapat dilakukan restorasi justice meskipun itu ada perdamaian, meskipun itu ada persetujuan, meskipun itu ada suatu kemanfaatan dari pihak
yang lain, apakah itu dapat dilakukan restorasi justice? Saya rasa itu tidak mungkin, karena azas keadilannya di mana, sebuah konstruksi hukumnya dari mana didapat oleh seorang polisi apabila mereka menerapkan hukum restorasi justice terhadap kedua pihak ini. Jadi teman-teman, kita akan mengikuti alurnya cerita dan bagaimana proses hukum kepada semua peristiwa ini, baik anaknya Nikita yang mengaborsi maupun juga antara Niki dan juga Bang Rasman yang saling bertentangan, yang saling melapor. Apakah ini nanti menjadi sebuah hal baru bagi kita? Apakah pihak kepolisian bisa bekerja secara efektif? Apakah tidak ada diskriminasi hukum bagi orang-orang, sehingga menjadi parameter kita bahwa kebenaran hukum pasti akan ada bagi semua pihak. Begitu saja teman-teman, terima kasih.